Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan sekalian. Hari ini materi kita tentang memori, kognisi, dan bahasa. Bersama saya Dian Juliarti Bantam, SPC MPC Psikolog. Oke, berbicara terkait memori, kognisi, dan bahasa, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah sering mendengarkan terkait tiga hal ini, gitu ya, di mana hal yang paling mudah ataupun terdekat kita pahami memori adalah bagaimana cara kita menyimpan informasi atau mengingat gitu ya. Kognisi adalah kondisi mental di mana kita memahami, kita menyelesaikan masalah gitu ya. Dan bahasa itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan apa yang sudah kita ingat, apa yang sudah kita ketahui gitu ya, tentang sebuah informasi. Jadi memori adalah bagaimana kita menyimpan ataupun mengingat informasi, kognisi adalah kemampuan kita menyelesaikan masalah atau kita memahami sebuah kondisi gitu ya. Dan bahasa adalah cara kita mengekspresikan pengetahuan yang kita miliki. Namun apa sih sebenarnya yang lebih detailnya gitu ya materi tentang hal tersebut. Oleh sebab itu hari ini akan coba saya jelaskan gitu ya sedikit pengetahuan yang saya miliki. Oke, dalam psikologi itu manusia dipahami sebagai makhluk yang mampu mengingat, berpikir dan juga mampu berbahasa. Ya, bahasa ini tidak hanya melulu bahasa verbal gitu, tapi juga non verbal kayak bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Nah, itu adalah bentuk atau cara kita mengekspresikan apa yang sudah kita ketahui. Ketiga proses ini saling berkaitan dan menjadi inti dari fungsi mental tingkat tinggi. Artinya bahwa ketiga hal ini mereka tidak bisa saling pasti mereka saling berkaitan dan merupakan bagian dari fungsi mental seorang individu. Kita masuk ke pengertian memori dulu. Memori adalah kemampuan individu untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali pengalaman-pengalaman masa lalu yang dimiliki. Ini menurut Alex Sobur 2016. Atau bisa disebut memori adalah kemampuan menyimpan dan mengingat pengalaman dari seorang individu. Kemudian dalam memori sendiri gitu ya, ada tiga tahapan. Yang pertama adalah ketika informasi itu masuk gitu ya, kemudian kita mengkode kayak atau encoding, dan juga ada storage, kita menyimpan, dan retrieval atau kita mengingat kembali apa yang sudah kita uh, ingat-ingat gitu ya, kita lakukan. Jadi informasi yang ada kita rekam ya, dibuat coding tuh yang disebut dengan encoding. Proses memori atau adalah encoding. Kemudian storage, disimpan apa yang sudah kita code-code tadi itu informasinya kita simpan. Kemudian setelah itu ketika kita butuhkan kembali gitu ya, kita akan meretrieval lagi. Artinya kita akan memanggil kembali informasi ataupun pengalaman ataupun situasi yang kita butuhkan tersebut ya. Jadi ada tiga tahapan dalam memori. Yang pertama adalah encoding, storage, dan juga retrieval. Oke. Ini penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Encoding atau pengkodean adalah informasi masuk dan diubah ke bentuk yang dapat disimpan. Setiap orang punya bentuk kode-kodenya masing-masing gitu ya. Kode untuk saya memahami suatu informasi itu mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh individu yang lain. Kemudian storage, penyimpanan informasi disimpan dalam sistem memori. Ingat, handphone aja punya memori yang berbeda-beda. Nah, begitupun manusia. Manusia punya yang namanya storage ataupun penyimpanan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi storage saya lebih kecil daripada storage-nya teman-teman atau penyimpanannya teman-teman. Nah, sehingga informasi mungkin lebih banyak yang diserap oleh teman-teman dibandingkan saya. Kemudian retrieval. Retrieval adalah memanggil kembali. Artinya informasi yang telah kita quote tadi kemudian kita simpan di dalam ingatan kita, kita bisa pakai kembali untuk memanggilnya. Informasi dikeluarkan atau di saat kita butuh. Artinya kita memanggil informasi tersebut saat kita butuh. Itu yang disebut dengan proses retrieval. Jadi ada tiga tahapan memori ya. Kemudian ada jenis-jenis memori. Nah, jenis-jenis memori sini ada tiga. Yang pertama adalah memori sensorik, memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang atau long term memory. Nah, memori sensorik sendiri yaitu jenis memori yang menyimpan informasi sangat singkat gitu ya. Contohnya misalnya kita lihat gini, bayangan visual sesaat ketika kita lagi jalan atau kita naik motor kemudian kita lihat selintas, oh iya di sana ya misalnya apa namanya eh, kantor ataupun toko skincare yang kita butuhkan misalnya kayak gitu ya. Jadi singkat sekali dan biasanya berlangsungnya sekitar 1 detik.
Memori sensorik ini langsung kita bisa sangat 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 apa ya, sangat singkat gitu ya kita menyimpan informasi ini. Nah, terkadang memang juga lupa jadinya karena kan memang sangat singkat yang kita lihat. Kemudian yang kedua ada memori jangka pendek atau short term memory, kapasitasnya memang terbatas ya, bertahan sekitar 15 sampai 30 detik. Nah, kadang-kadang ketika kita lihat atau kita belajar sesuatu, kita memanggil kembali informasi tersebut masih kita ingat, gitu ya. Informasi itu masih kita ingat. Nah, sekali lagi memori sensorik adalah bayangan visual yang sekilas kita lihat. Namun kalau memori jangka pendek itu adalah bisa bertahan 15 sampai 30 detik dan kapasitasnya sangat juga terbatas. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada memori jangka panjang atau long term memory. Bertahannya cukup lama dan kapasitasnya cukup besar. Ini yang bisa kita sebut dengan kemampuan kita mengingat. Sehingga ketika informasi itu muncul atau yang tadi ya kita quote ya, kita quote bisa jadi itu tersimpan di memori jangka pendek. Oke, memori jangka pendek. Nah, ketika memang quote-quote-nya itu kuat dan memori yang kita punya itu kuat dan kita itu punya kemampuan untuk memasukkan ke dalam jangka panjang gitu ya, maka bisa lebih bertahan lama sehingga sebenarnya proses code ataupun proses pengkodean gitu ya kita storage kita simpan itu ada dua, ada memori jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita simpan di jangka panjang maka bisa jadi itu akan mudah kita melakukan retrieval kembali, namun ketika kita hanya sampai di jangka pendek maka retrieval itu bisa dilakukan namun tadi ya, namun sangat eh, sangat cepat. Artinya kita mengingat informasi itu tiba-tiba langsung kita lupa. Nah, bisa jadi itu disimpannya di memori jangka pendek aja gitu ya. Kemudian untuk long term memory sendiri itu ada dua bentuk memori yang dibagi. Yang pertama ada declarative memory dan kedua ada procedural memory. Declarative memory di sini adalah informasi faktual yang kita punya, gitu ya. Pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan. Artinya ketika informasi akademik gitu ya, itu masuk ke dalam factual information. Nah, sedangkan procedural memory gitu ya, procedural memory itu lebih ke skill ataupun habit, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, keterampilan-keterampilan yang kita lakukan, yang mana itu tersimpan di dalam long term memory. Praktek langsung biasanya itu untuk meningkatkan procedural memory. Ya, jadi ketika kita mempraktekkan itu adalah procedural memory. Yang kita fokus adalah di sana untuk meningkatkan long term memory, namun yang bagian prosedur memori ketika kita praktek langsung. Nah, bisa jadi ya anak-anak ataupun individu yang punya eh, apa ya yang punya kebiasaan membaca ataupun belajarnya itu adalah kinestetik gitu, ya, bisa jadi prosedur memorinya ini yang paling kuat dibandingkan deklaratif memori gitu. Nah, ini pun akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang memang ataupun rekan-rekan yang memang nanti berfokus di dunia pendidikan gitu ya. Eh memang memang kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, yang namanya fisik dan psikologis itu nggak bisa dipisahkan. Sekali lagi fisik dan psikologis itu nggak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kalau kita mau melakukan asesmen, memang asesmen psikologis penting gitu ya, tapi menurut saya asesmen fisik ataupun biologis itu juga penting. Kita harus tahu bahwa si individu ini atau anak ini punya kemampuan memori yang seperti apa. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk declarative memory sendiri itu ada dua juga bentuk memori, ada semantic memory dan episodic memory. Nah, kalau yang episodic memory ini pertanyaan untuk menjawab di mana dan kapan gitu ya, personal experience kita. Misalnya kita ditanya, itu di mana sih? Kita bisa mengingat-ingatnya kembali. Nah, itu yang disebut episodic memory gitu ya. Kapan dan di mana? Pertanyaan kapan dan di mana itu merupakan bentuk dari episodic memory. Kita paham atau kita menyimpan informasi tersebut di dalam long term memory untuk apa? Untuk pertanyaan di mana dan kapan. Gitu ya. Itu untuk episodic memory. Bentuknya adalah tempat dan juga tempat dan juga waktu. Nah, sedangkan semantic memory ini lebih kepada informasi-informasi yang kita dapatkan. Misal eh, Presiden Soekarno itu adalah presiden pertama Indonesia. Nah, gitu ya. Itu adalah semantic memory. Nah, kalau misalnya episodic memory itu lebih kepada misalnya, oh saya jatuh cinta pertama kali di mana ya? Oke, itu adalah episodic memory. Misalnya kayak gitu ya.
Nah, dan namanya memori itu pasti ada gangguannya ya, atau fisik, gangguan-gangguan memori itu pasti ada. Nah, dan lupa bukan berarti sebuah kesalahan gitu ya. Namun eh, itu juga merupakan bagian dari memori yang terganggu. Amnesia, distorsi ingatan ini nanti akan lebih banyak atau mungkin teman-teman sudah pelajarinya di psikologi kognitif gitu ya, distorsi ingatan. Sekali lagi, untuk materi kita ini yaitu materi memori, kognisi, dan juga bahasa, ini adalah pengantar. Pengantar untuk apa? Pengantar untuk kita akan masuk ke nama yang namanya adalah psikologi kognitif. Jadi psikologi kognitif itu pembahasannya seputar memori, kognisi, dan juga bahasa gitu ya. Jadi nanti teman-teman, sekali lagi ini pengantar yang saya berikan di dalam pengantar psikologi ya, untuk mengantarkan teman-teman nanti ke dalam mata kuliah psikologi kognitif gitu ya. Tapi ingat, di setiap kampus itu berbeda-beda nama mata kuliahnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kognisi. Kognisi itu apa? Kognisi adalah aktivitas mental yang mencakup proses mengenal, mengetahui, memahami, berpikir, dan juga menilai. Gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwa kognisi itu adalah aktivitas mental mengenal dan juga memahami sebuah informasi. Proses kognisi bisa apa saja, bisa bentuk persepsi, atensi, memori. Ya, atensi itu pemusatan pikiran ya. Memori itu adalah kemampuan kita mengingat, berpikir, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sedangkan bahasa adalah sistem simbol yang digunakan manusia untuk berpikir, berkomunikasi, dan menyampaikan makna. Atau bisa disebut bahwa bahasa adalah tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir. Nah, itu adalah ekspresi kita dalam menyampaikan informasi. Struktur bahasa sendiri ada fenologi, morfologi, sintaksis, ya, semantik, dan pragmatik. Nah, eh, fonologi sendiri itu adalah merupakan struktur bunyi, bunyi bahasa, cara pengucapannya gitu ya. Morfologi adalah bentuk katanya, sintaktik itu adalah tata kalimatnya, SPOK-nya gitu ya. Semantik itu makna, makna dari sebuah kalimat ataupun kata, dan pragmatik itu adalah penggunaan bahasa dalam konteks. Artinya misalnya kita mau pakai bahasa membuat misalnya gitu ya, membuat, kita menempatkan itu misalnya membuat roti gitu ya, membuat apa ya, membuat roti, membuat makalah gitu ya. Konteksnya sama, jadi dalam dalam kata membuat itu atau makna mengerjakan sesuatu itu bisa jadi penggunaannya berbeda-beda ya. Misal lagi eh, ada benda yang jatuh. Oke, kayaknya lebih tepat ketika kita menggunakan tolong diangkat benda tersebut gitu ya, dari bawah ke atas. Kita nggak bisa bilang tolong tolong angkat, tolong ambil gitu ya. Kita nggak bisa bilang misalnya apa ya, misalnya gini ya, ada benda gitu, kayaknya lebih etis ketika kita kalau di bawah kita bilang angkat daripada kita bilang eh, ambil misalnya kayak gitu ya, karena itu suatu hal yang dibawa. Atau kalau enggak benda berat misalnya, tolong diangkat dong gitu ya di atas, bukan tolong tolong diambil. Itu kayaknya, jadi gini, penggunaan sebuah kata biasanya itu akan akan berbeda dengan satu lainnya. Paling paling enak itu misalnya bahasa bahasa Inggris ya, misalnya bahasa Inggris, is itu digunakan gitu ya, digunakan untuk apa misalnya, oh is itu biasanya untuk she, he, it misalnya kayak gitu ya, dibandingkan kita menggunakan are itu untuk apa, untuk misalnya we dan juga they gitu ya. Contohnya seperti itu penggunaan bahasa dalam konteks. Dan relaksasi MKG. MKG ini bukan ini ya. Jadi M itu adalah memori, K itu kognisi, B itu adalah bahasa. Jadi relasinya seperti ini. Memori menyediakan bahan pengalaman, ya. Kemudian kognisi mengolah dan menilai pengalaman, sedangkan bahasa kita mengekspresikan dan menyusun makna dari pengalaman. Ini contoh relasinya. Contohnya lagi misalnya gini ya, memori. Kita mengingat materi ini, misalnya materi psikologi, pengantar psikologi.
Kemudian kognisi kita memahami konsep untuk apa sih pengantar psikologi itu, gitu ya. Kemudian bahasa kita menjelaskan jawaban ujian. Misalnya ketika ditanya, ya kita mampu untuk mengekspresikan apa yang kalian pahami atau refleksikan apa yang kalian pahami. Seperti itu, rekan-rekan sekalian, kita sudah selesai untuk materi hari ini ataupun materi untuk untuk memori, kognisi dan juga bahasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sampai ketemu lagi untuk materi-materi selanjutnya. Oke, salam sehat semuanya.